Halo semuanya, selamat datang channel Autodiver. Akhirnya kami bisa merasakan langsung mobil ini, bisa juga melihat bagian dalamnya dari Toyota Agya generasi terbaru setelah sebelumnya diluncurkan beberapa waktu lalu dan belum bisa dilihat bagian dalamnya, belum bisa dilihat bagian mesinnya, dan tentu belum bisa di test drive. Dan di video kali ini kami akan fokus kepada bagaimana akomodasinya, kemudian bagaimana wujud interiornya, bagaimana ruang mesinnya, seperti apa penampakan mesinnya, dan juga bagaimana rasa impresi berkendara pertamanya. Ikuti terus video ini. Sebelumnya kami sudah membuatkan video first impression tentang Toyota Agya generasi terbaru. Anda bisa klik link di atas. Tapi memang pada video itu kami tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana wujud utuh dari Toyota Agya, karena memang hanya bagian luarnya saja yang kami bisa lihat. Spesifikasi kabin kami tidak bisa lihat sama sekali. Nah, oke, saya akan sedikit menjelaskan highlight dari mobil ini. Nah, untuk versi LCGC yang paling membedakan adalah ini, emblemnya ini dia masih emblem seperti ini, sedangkan di varian yang GR Sport yang bukan LCGC itu menggunakan logo trioval dari Toyota. Kemudian lampu sudah LED. Kemudian ada lagi yang membedakan antara GR Sport dan juga versi LCGC di bagian sampingnya. Nah, bisa lihat bagian sampingnya. Sebenarnya agak ada misteri sebelumnya ya, karena waktu spesifikasinya belum diungkap secara resmi. Perbedaannya ini nih, 250i di versi LCGC ada emblemnya. Sedangkan di GR Sport itu tidak ada emblem 250i, dan banyak yang mengekspek bahwa versi GR Sport akan hadir dengan mesin 1000cc turbo. Nyatanya tidak. Mesinnya antara LCGC dan GR Sport semua sama. Kemudian pelek kalau di LCGC dia menggunakan single tone seperti ini, sedangkan di GR Sport itu dia menggunakan dual tone. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah, memang saat perkenalannya spesifikasinya sudah diberitahukan seperti apa. Dia menggunakan mesin 3 silinder, tidak ada lagi opsi mesin 4 silinder, dan ya, memang dia lebih mungil dibandingkan generasi terdahulu karena kini menggunakan mesin 3 silinder berkode WAVE 1200 cc yang mampu menghasilkan tenaga 88 PS serta torsi 112 Nm. Mesin ini memiliki opsi transmisi manual 5 percepatan dan juga transmisi otomatis CVT, jadi bukan transmisi otomatis konvensional lagi, dan semua tenaganya dialirkan ke roda depan. Memang ada sedikit concern dari banyak orang mungkin ya, karena mesin 3 silinder itu lebih bergetar dibandingkan mesin 4 silinder. Nah, nanti kita akan tes di dalam kabinnya. Nah, Toyota juga menyebutkan bahwa cukup banyak keuntungan yang dimiliki oleh mesin mungil ini dibandingkan mesin 4 silindernya. Di antaranya adalah peak power yang lebih mudah diraih di RPM rendah, mesin yang lebih bertorsi, dan juga power to weight ratio yang lebih baik karena memang mesin ini lebih ringkas dibandingkan mesin 4 silindernya. Nah, ini dia bagian belakangnya yang menjadi ciri khas dari yang versi LCGC adalah ini, Astra Toyota, sedangkan di versi GR Sport itu hanya Toyota saja, tidak ada Astra Toyota. Langsung kita buka bagasinya, karena bagasi kini bisa dibuka dari sini nih. Wah, bagasinya sih rasanya ini lebih luas dibandingkan generasi terdahulu, tapi jika dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu Honda Brio, memang rasanya mirip-mirip sih. Ini cukup leluasa kini jika dibandingkan Brio generasi terdahulu dan juga Agya generasi terdahulu ya. Jadi sebagai kesimpulan, hatchback city car bergen LCGC ini kini mendapatkan ruang akomodasi yang baik dan juga volume bagasi yang bertambah. Kemudian lantai juga menjorok ke bagian dalam, jadi ini rasanya masih muat koper medium hingga 3 buah kali ya. Tuh, 2, 3 masih muat. Kemudian kita lihat untuk bagian ban serepnya. Nah, menarik ya, ban serepnya dia tidak menggunakan space saver tapi kaleng ban serep ini dengan profil 175/65 ring 14. Nah, ketika Anda ingin membawa barang yang besar dan bagasi tidak muat, nah Anda bisa melipat joknya. Caranya adalah ini nih, ada mekanisme pelipatan di sini. Tapi sayangnya memang untuk pelipatan bangku baris kedua ini tidak bisa dilakukan secara 60-40 ataupun 50-50. Jadi ya seperti ini. Dan dia tidak rata dengan lantai.
Ya, tapi tidak apa-apa, ini tampaknya kalau dilipat pun dia kapasitasnya masih cukup luas dan lebih luas dibandingkan Agya generasi terdahulu. Nah, ini dia ruang baris keduanya, dan memang terasa ya dari dimensi yang bertambah panjang, lebar sebenarnya dia tidak terlalu berbeda dibanding yang terdahulu, tapi ini rasanya dia menjadi lebih lapang gitu untuk baris keduanya. Ini bisa dilihat, ini udah posisi berkendara saya ya, tinggi saya 177 cm dan wow, untuk headroom dia masih lega, untuk legroom memang tidak terlalu lega sih, tapi dia tuh jok ini dibuat seperti ada lekukan di bagian sini, jadi kaki saya bisa ada ruang lebih di bagian legroomnya. Kemudian untuk bagian kaki memang dia tidak terlalu terangkat dengan baik, tapi ini rasanya untuk lebar bangkunya ini dia lebih lega gitu dibandingkan generasi terdahulunya. Jadi kalau misalkan ini diisi 3 orang dewasa, rasanya itu lebih masuk akal jika dibandingkan versi lawas. Kemudian di bagian tengah memang dia masih ada channel seperti ini, jadi ketika Anda menggeser kaki seperti ini sedikit terganggu ya, karena memang mobil ini masih ada pipa knalpot, dia bukan mobil listrik, jadi ya ada channel seperti ini, tapi tampaknya channel agak terlalu besar ya untuk sebuah mobil front wheel drive. Lanjut, kemudian headrest dia ada 3 buah di bagian belakang seperti ini, dia tidak ada armrest, dan untuk pengaturan sandaran jok baris keduanya ini memang tidak bisa diatur, jadi hanya ada satu pengaturan saja seperti ini, dan rasanya memang agak sedikit tegak, memang tidak terlalu menyenangkan mungkin ketika Anda berlama-lama berada di baris keduanya ini. Kemudian sebagai kelengkapan tidak ada ventilasi AC, misalkan ini ada cup holder di bagian sini, di bagian tengahnya tidak ada USB slot. Kemudian untuk material sendiri ya tentu pasti keras semua, masih keras. Ya sudah, kita langsung ke balik lingkar kemudinya. Nah, kini saya sudah berada di balik lingkar kemudinya, dan bisa dilihat memang auranya itu memang perpaduan antara model-model Toyota lainnya ya, seperti misalkan Toyota Race dan juga Toyota Veloz. Tapi memang nih dashboardnya ini desainnya memang sedikit dibedakan, tapi ada mirip-mirip sedikit. Nah, instrumen kasarnya ini dia kalau untuk varian LCGC dia masih seperti ini, masih untuk tachometer jarum, dan untuk speedometernya jarum, tapi dia ada MID-nya, dan MID-nya bisa diatur di sini nih. Ada beberapa tampilan: average consumption bahan bakar, kemudian range, kemudian trip A, trip B seperti biasa, dan fuel consumption terkini ini bisa ditampilkan di sini. Sebenarnya cukup lengkap untuk informasi MID-nya. Kemudian untuk head unitnya seperti ini. Dia tidak terlalu besar untuk sebuah mobil modern, tapi rasanya ini masih cukup mumpuni. Bisa konektivitas Bluetooth, USB, tapi tampaknya ini belum bisa Apple CarPlay. Nah, kemudian untuk AC, AC sudah digital, tapi tidak bisa mengatur arah angin. Tapi nggak apa-apa karena ini merupakan peningkatan yang lumayan ya dari Agya generasi terdahulu. Kemudian engine start stop dia sudah keyless tentunya. Kemudian di sini tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder, dan ada soket 12 volt di bagian sini, dan dia tidak ada USB slot, hanya ada di bagian head unit saja. Kemudian glove box, joknya seperti ini, bahannya fabric untuk varian LCGC ini, dan yang paling penting adalah varian LCGC dia joknya sudah ada headrestnya. Jadi bisa mengatur ketinggian headrest sesuka Anda, bagaimana postur tubuh Anda, dan jika Anda tahu fungsi headrest ini sebenarnya adalah untuk fungsi emergency. Nah, saya akan peragakan headrest itu sebenarnya penting loh. Nah, ketika Anda misalkan mengalami terbalik, amit-amit misalkan mobil terbalik, mengalami keadaan emergency, di balik dari headrest ini ada besi, dan ini gunanya untuk memecahkan kaca seperti ini. Nah, bayangkan jika mobil tidak ada headrest ya. Bagaimana jika dalam keadaan emergency tersebut Anda ingin memecahkan kaca, itu sulit tampaknya ya. Kemudian transmisi seperti ini, tampak polos ya, tapi dia ada mode sportnya, dan menarik ya, mobil ini sudah pedal shift. Padahal ini varian LCGC loh, jadi rasanya tuh tetap sporty gitu di sebuah varian N-Travel. Kemudian lingkar kemudi ini tidak ada jahitan kulit di bagian lingkar kemudi ya, ada untuk mengatur
sistem entertainmentnya untuk mengatur volume, next track, back track, kemudian untuk mengangkat telepon, dan dia ada power mode. Tapi tidak ada eco mode seperti milik Veloz misalkan. Dan setir ini tampak polos, memang tombol ini banyak yang kosong, bagian kanan kosong. Karena sebelumnya kita sudah melihat setir ini ditemukan di berbagai varian, berbagai model Toyota maksud saya, seperti di Race, di Avanza, di Veloz. Itu setirnya lebih penuh gitu, tombol-tombol ini lebih polos. Kemudian di bagian kanan ini ada satu buah tombol, yaitu tombol traction control, dan dua buah tombol kosong, dan ini ada tempat penyimpanan koin di bagian sini. Dan untuk material tentu ya sama seperti belakang ya, tidak ada soft touch sama sekali. Tapi ini ada aksen pemanis seperti ini, aksen silver. Ini sedikit aksen pemanis. Kemudian untuk posisi berkendara, setirnya bisa diatur secara tilt saja, belum bisa teleskopik. Lantas untuk bangku bisa diatur maju mundur, dan sandaran bisa diatur secara manual tentunya, dan belum bisa diatur untuk ketinggiannya. Tapi secara overall ya better sih dibandingkan versi lawas. Ini posisi berkendara meski dia tidak ada teleskopik dan tidak ada pengaturan tinggi rendah jok. Semua Toyota Agya Genesis terbaru dan juga Daihatsu Ayla Genesis terbaru tidak lagi hadir dalam format mesin 4 silinder. Kini semua hadir dalam mesin 3 silinder 1200 cc, dan mungkin dari Anda banyak concern tentang bagaimana getaran mesinnya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri mesin 3 silinder itu memiliki vibrasi yang lebih dibandingkan mesin 4 silinder. Dan bagaimana di mobil ini sudah menyala mesinnya. Dan memang terasa getaran itu minim gitu jika dibandingkan pesaing-pesaingnya seperti misalkan di Suzuki Espresso yang juga menggunakan format mesin 3 silinder. Itu rasanya lebih getar di Suzuki Espresso, dan juga misalkan di Nissan Magnet itu rasanya lebih getar. Di mobil ini getarannya paling minim untuk sebuah mobil bermesin 3 silinder. Nah, sekarang kita akan lihat kelengkapan yang ada di varian GR Sport. Nah, saya sudah ada di AG yang varian GR Sport. Untuk akomodasi rasanya tidak ada perbedaan ya jika dibandingkan AG yang versi LCGC. Tapi di mobil ini rasanya itu auranya memang jauh lebih sporty dibandingkan varian yang LCGC. Nih, misalkan untuk lingkar kemudi dia dibaut dengan kulit yang materialnya ya sebenarnya ini bahan sintetis ya, tapi cukup sporty berkat setir itu lebih tebal, ada guratannya sedikit, dan dia dilengkapi dengan jahitan merah dan ada emblem GR Sport di bagian sini nih. Kemudian tombolnya juga lebih banyak karena dia instrumen kasarnya sudah digital, dan digitalnya ini mirip dengan digitalnya milik Toyota Veloz, Toyota Race. Ini mirip, dia ada desainnya juga sama, ada 4 desain seperti Veloz dan juga Race dan juga Vios. Kemudian untuk joknya ini juga dia rasanya cukup sporty ya, karena dia ini bahannya ini bukan fabric, ini bahannya seperti bahan suede, dan biasanya bahan suede itu banyak sekali ditemukan di mobil balap, dan ini memang rasanya itu ke arah mobil balap ya. Ya lebih sporty sih lebih intinya, dan juga dia ada emblem GR Sport di bagian sini. Ini ciri khasnya dari varian GR yang ada di Indonesia, di Fortuner, di Rush, semuanya ada emblem seperti ini. Kemudian ada jahitan merah juga seperti ini. Kemudian untuk kelengkapannya sendiri, oh ya, belum sampai situ, plafon dia juga berwarna hitam seperti ini. Dia kalau di varian LCGC itu plafonnya berwarna silver. Kalau juga pilar-pilarnya ini semua warna hitam. Dan joknya ini memang dia terasa sedikit lebih empuk dibandingkan varian yang LCGC ya. Mungkin berkat penggunaan materialnya yang lebih empuk dari bahan suede mungkin. Jadi rasanya itu lebih menyenangkan gitu duduk di varian GR Sport ini dibandingkan varian LCGC. Padahal untuk pengaturan jok segala macam itu tidak ada perbedaan. Pengaturan setir juga sama aja, dia tidak teleskopik dan tidak ada head adjuster juga. Kemudian untuk lengkapannya, nah head unit ini dia layar lebih besar, memang ini mirip dengan Toyota Race. Kemudian untuk lain-lainnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. AC dia masih digital juga, dia bisa diatur angin dan juga dinginnya satu zona saja, tapi dia tidak ada pengatur arah angin, jadi hanya ada satu arah angin saja. Kemudian dia ada wire charging untuk varian GR Sport di bagian sini, dan masih ada soket 12 volt, dan tidak ada USB slot yang berdiri secara independen, jadi hanya ada di head unitnya saja. Kemudian handbrake juga masih manual sama dengan varian LCGC, tapi transmisi ini shift knob lebih menarik, ada AC pemanis di sini, dan juga ada jahitan benang merah, jadi terlihat lebih sporty.
Kemudian untuk varian GR Sport juga hadir dengan aksesoris-aksesoris, diantaranya karpet GR Sport dan juga skid plate GR Sport. Oke, langsung saja kita jalankan mobil ini. Sekarang saya berada di Toyota Driving Experience di Sunter, Jakarta Utara. Kita akan tes bagaimana rasa berkendara pertama dari Toyota Agya ini di lintasan tertutup. Dan di TDE ini cukup banyak sebenarnya obstacle-obstacle, ada jalanan naik, menurun, dan juga ada track slalom. Langsung saja, let's go. Nah, saatnya saya berjalan dengan Toyota Agya. Ini saya pakai yang GR Sport, tapi entah kenapa di bagian belakang tuh agak berisik bunyi bagasinya. Kayak terus rasanya itu emang lebih getar dibandingkan yang varian LCGC gitu. Nggak tahu kenapa ya, semoga ini tidak terjadi di unit produksi massal ya. Nah, ini di speed bump, kita akan tes. Kalau yang GR Sport memang Toyota menyebutkan ada settingan suspensi yang berbeda. Jadi dia dibuat lebih rigid, dibuat lebih sporty gitu karakternya dibandingkan varian yang LCGC. Tapi rasanya memang tadi jauh lebih jauh lebih firm gitu suspensi dibandingkan yang generasi lawas. Karena mungkin wheelbase juga bertambah panjang, jadi tentu dia lebih baik. Nah, ini tanjakan. Kita akan buktikan klaimnya Toyota bahwa mesin 3 silinder ini dia dibuat lebih torqueful, lebih bertorsi gitu dibandingkan varian yang 4 silinder. Apakah benar? Nah, kita tes aja nih langsung. Oh iya sih, bener. Dia emang lebih effortless gitu kita ketika menanjak dibandingkan mesin yang 1200 cc 4 silinder, karena memang grafiknya itu dia lebih bermain di RPM putaran bawah dibandingkan putaran atas. Nah, ini adalah obstacle yang jalan berlubang ini. Coba kita tes. Ya, rasanya sih City car seperti ini rasanya memang nggak terlalu signifikan perbedaannya, tapi rasanya jauh lebih baik sih dibandingkan versi terdahulu ya, yang lama. Kemudian kita akan tes akselerasinya, ini lumayan tracknya. Di mode sport. Iya loh, rasanya itu lebih lebih instan gitu, lebih bertorsi memang 3 silinder ini. Oke. Dan obstacle yang terakhir adalah zigzag. Nah, kita akan tes bagaimana handling dari mobil ini. Tuh, enak loh, lincah loh. Cukup lincah memang. Tapi memang ya kita belum tahu ya apakah ada perbedaan dibandingkan yang varian LCGC, karena ya klaim Toyota sih menyebutkan bahwa itu suspensi memang disetting ulang untuk GR Sport ini, dia berbeda settingan dengan varian yang LCGC yang lebih ke arah comfort, yang ini lebih ke arah sporty. Dan sayang sekali saat ini kami tidak mengetes yang varian LCGC karena waktunya terbatas. Nanti kita akan tes saat video jangka panjangnya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, bagaimana akselerasi 0-100 km per jam ya. Pokoknya nanti kita akan tes lengkap pada saat sesi test drive lengkapnya. Ya, sebagai kesimpulan memang Toyota Agya generasi terbaru ini membawa cukup banyak perubahan. Desain dia makin sporty, makin keren, makin catchy. Yang paling penting adalah akomodasi dia jauh lebih baik, dan kini dia tersedia 2 varian, yaitu versi LCGC dan non-LCGC. Jadi apakah dia akan mengikuti kesuksesan dari rivalnya yaitu Honda Brio? Kita lihat saja nanti.
Kemudian mesin juga dia berubah, tapi klaim dari Toyota bisa akan kami rasakan sepenuhnya pada saat nanti review jangka panjang ya. Jadi sekian dulu video first drive kami terhadap Toyota Agya Genesis terbaru. Klik jangan lupa video ini dan subscribe dan belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye bye.